Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan resep-resep olahan berbahan dasar ikan ya. Ada sayur, ada macam-macam. Ada 6 resep. Langsung aja yuk, mari kita masak. Nah, resep pertama kita akan membuat balado cumi-cumi. 150 gram cabai campur, cabai merah dan rawit merah. Kita akan haluskan, tambah air ya biar lebih mudah menghaluskannya. Kurang lebih airnya itu 150 ml tambah 3 buah tomat. Haluskan. Lanjut 7 siung bawang merah yang sudah diiris-iris, kita tumis sampai wangi dengan kurang lebih 3 sendok makan minyak. Penting banget ya bawangnya harus wangi supaya nanti masakan kita sedap. Sudah mulai kuning kecoklatan bawang merahnya, baru deh kita masukkan 500 gram ikan cumi-cumi segar yang sudah dicuci bersih dan sudah dibuang bagian yang kerasnya itu ya, yang punggung-punggungnya itu di dalamnya itu, yang seperti plastik ya. Kita osreng-osreng sampai cuminya mengkerut seperti ini. Kita tutup dulu agar cuminya lebih mateng ya. Nah, dia akan mulai mengkerut dan mengeluarkan aroma sedap, aroma laut. Ini untuk menggantikan fungsi perebusan ya. Jadi langsung kita rebus di sini. Baru deh kita masukkan cabai dan tomat yang sudah kita haluskan dengan sedikit air. Kita aduk-aduk. Kita akan tutup lagi agar cuminya empuk dan bumbunya meresap. Nah, dia lama-lama akan seperti ini. Aromanya makin wangi ya. Kita akan tes dulu keempukannya ya dan kealotannya, apakah dia masih alot. Nah, terlihat ya empuk, mudah banget ditusuknya. Nah, sudah tidak alot atau tidak alot ya, karena kita memang rebus ya dengan teknik seperti tadi. Sudah tinggal dikeringkan aja sambelnya. Sekarang kita beri penyedap dulu, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula atau micin ya, pilih salah satu. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Diaduk-aduk, lalu kita masak sampai airnya surut atau kering ya. Jangan lupa dicobain dulu. Udah oke banget ya, aroma lautnya kerasa banget ya, khas. Nah, ini sudah mulai hampir mengering. Saya tambahkan 1 papan pete yang sudah dikupas dan diaduk-aduk lagi. Sudah makin menyusut, makin berminyak. Jangan lupa terakhir saya beri potongan daun bawang biar lebih mantap dan ada hijau-hijaunya. Nah, ini makin diosreng dia akan makin sedap, makin berminyak. Sudah gini aja matikan kompornya. Langsung kita letakkan di piring saji. Wow, ini istimewa banget. Lampunya hidup mati ya. Pertama ini adalah bumbu halus ya, biasanya atau boleh banget kalau mau langsung dihaluskan, tapi ini mbok sangre dulu sebentar. Ini 5 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 ibu jari kunyit, 1 ibu jari jahe dan 100 gram cabai merah. Ini disangrai ya sampai wangi biar nanti lebih gurih dan lebih sedap. Setelah disangrai langsung aja dihaluskan. Untuk menghaluskan tambahkan air dan 2 sendok teh garam.
Kita haluskan dan kita sisihkan dulu ya. Dan ini kita ke ikan emasnya. 3 kg ikan emas campur dengan 2 sendok teh garam atau baluri ya. Plus dengan 1 buah jeruk nipis atau jeruk lemon, diperas, dibaluri rata supaya meresap rasa asam dan asinnya. Kita sisihkan terlebih dahulu setelah kita baluri secara merata sampai ke dalam ya bagian perutnya. Kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Sambil kita siapkan wajannya atau pancinya, kita alasi ya dengan 11 batang serai, lebih juga boleh. Daun jeruk, kalau arsik tidak pakai daun salam ya, dan lengkuas. Nah ini bahan-bahan lainnya ya, ada andaliman, ada rias, salamnya kita sisihkan dulu, ada asam gelugur. Kita tuang atau kita campur bumbu halusnya ke ikan emas yang sudah dimarinasi ya. Kita diamkan dulu ya biar meresap bumbunya, sambil kita siapkan 150 gram bawang batak. Kita buang bagian akarnya. Sebagian kita masukkan ke dalam perut ikan emasnya agar nanti hasil akhirnya cantik. Perutnya seolah-olah berisi ya. Nah sudah deh, kita letakkan ke atas wajan, di atas alas ya, beralaskan serai, daun jeruk, lengkuas, dan batang combrang atau rias yang sudah digeprek. Kita susun seperti ini. Kita baluri ya, kemudian atasnya kita letakkan bawang bataknya, asam gelugur, 3 lembar asam gelugur, daun jeruk ya yang sudah disobek, dan 2 buah bunga kecombrang kita belah-belah. Aromanya udah seger banget ya. Lalu kita siram dengan air sampai hampir tenggelam atau tenggelam juga boleh. Kita tutup, kita masak dengan api kecil terlebih dahulu. Nah, dia akan makin lama kaldu ikan masnya akan keluar, airnya akan makin banyak. Tetap kita masak terus ya sampai airnya habis atau surut. Ini sesekali saya buka, saya baluri atau saya siram-siram bagian atas ikan emasnya. Kita masak lagi. Kita siapkan 3 sendok makan buah andaliman, kita haluskan, jangan terlalu halus juga jangan terlalu kasar. Ini mirip dengan lada ya bentuknya ya. Kalau masih segar warnanya hijau, ini karena masuk kulkas jadi warnanya agak gelap tapi masih segar. Setelah itu taburi di atas ikan emas yang sudah hampir matang agar aromanya tetap kuat ya setelah kita angkat nanti. Nah ini sudah saya tutup lagi, kita akan masak sampai airnya habis atau surut. Ini apinya boleh dibesarkan ya. Nah ini sudah hampir habis, tinggal sedikit.
Tutup lagi, kita masak sampai benar-benar airnya habis agar hasil akhirnya nanti arsiknya legit ya, tidak lembek. Nah, ini saya tambahkan kacang panjang tapi terlambat ya. Hasilnya seperti ini teman-teman, warnanya cantik banget, aromanya kuat ya, dan airnya habis surut. Ini akan jadinya empuk banget tuh. Ini mantap banget ya. Pertama 2 ekor ikan laut, ini mbok lupa namanya, kalau nggak salah ikan kue ya, lupa ya. Nah ini dipotong-potong seperti ini. Ini agak tebal ya. Berapa dulu aja? 500 Mas santai lah. Kita potong agar nanti bumbunya meresap ya, bumbu marinasinya, dan juga ketika digoreng itu matang sampai ke dalam. Kalau ada ini enak banget tuh. Kulit lumpia. Setelah kita potong-potong atau kita sayat ya, ini saya beri perasan 1 buah jeruk nipis, bisa diganti dengan jeruk lemon kalau tidak ada nipis ya. 1 sampai 2 buah. Kalau ukurannya kecil 2, kalau besar 1. Lalu saya tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kita baluri secara merata garam dan jeruk nipisnya. Setelah itu kita diamkan ya, biarkan meresap kurang lebih sekitar 30 menit cukup. Kita tinggalkan dulu ya ikannya. Nah, kita masukkan 15 buah cabai rawit iris, kemudian 7 siung bawang merah iris, 1 buah tomat hijau iris, dan 1 buah timun iris. Saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan air jeruk nipis. Semua bahannya sudah masuk, sambal iris atau ini bisa dibilang acar ya. Kita aduk-aduk. Nah, kalau kita diamkan selama 5 sampai 10 menit dia nanti akan meresap dan sedikit berair. Setelah kita aduk-aduk, jangan lupa dites rasa. Boleh banget ditambahkan sedikit gula jika suka rasa manis ya, 1/4 sendok teh gula. Ini saya nggak pakai ya. Saya sisihkan dulu sambal irisnya atau acarnya. Biar bumbunya meresap, kita kembali ke ikannya yang sudah dimarinasi. Sekarang kita goreng, kita masukkan ke dalam wajan dengan minyak yang sudah panas. Kita goreng sampai bolak-balik kering ya, atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah kering atau disesuaikan dengan selera, kita angkat. Sudah deh, ikan gorengnya siap disajikan. Disajikan dengan cara disiram dengan acarnya, atau boleh banget juga dikonsumsi atau dimakan secara terpisah, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Wah, ini kalau saya ambil nasi putih, nasinya saya siram kecap, lalu saya santap dengan ini nih ikan goreng dan sambal acar. Mantap banget. Selamat mencoba. Bahannya 3 papan pete, 100 gram bawang merah dibagi 2 ya, ada yang diiris, ada yang dihaluskan, 1 siung bawang putih, dan 100 gram cabai merah. Cabainya dicampur aja ya, biar nggak terlalu pedas. Kita haluskan bawang merah sebagian, bawang putih 1 siung saja, dan cabenya sisihkan.
Lalu ini adalah 250 gram udang segar. Ini 250 gram setelah dikupas ya. Ini kita goreng dulu udangnya biar nanti hasilnya kenyal, gurih, enak. Udangnya sudah kenyal, warnanya kuning kecoklatan. Aromanya juga udah mateng ya, garing. Kita angkat. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, masukkan bawang merah, ini kurang lebih setengah ons ya. Setelah diiris-iris kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini minyaknya agak banyak ya, karena kepengennya nggak gampang basi. Kalau teman-teman mau dikurangin boleh ya minyaknya. Nah, bawangnya sudah kuning kecoklatan, sambalnya masuk, cabai, bawang merah, dan 1 siung bawang putih. Ditumis sampai aroma langunya hilang dan warnanya makin tua. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin atau MSG. Diaduk rata, masukkan petenya, aduk lagi, masak sampai mateng, sampai aromanya wangi. Jangan lupa dites rasa ya. Udah oke, mantep. Aduk sebentar lagi sampai warnanya tuh makin tua ya, biar nanti tidak gampang basi. Nah, terakhir masukkan udang yang sudah digoreng ya. Sebelum diangkat, diaduk sebentar kurang lebih 1 menit sejak udangnya masuk. Siap-siap dimatikan kompornya. Dan sambal udang petenya siap disajikan. Ini beneran teman-teman enak banget. Selamat mencoba. Pertama haluskan dulu 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 100 gram cabai rawit. Nanti ada bawang merah yang diiris ya. Kita haluskan secukupnya ya. Seperti ini, sisihkan dulu. Sekarang kita goreng dulu 700 gram tahu putih yang sudah gurih dari pabriknya. Kita goreng sampai mateng, sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai kenyal ya. Nah, ini warnanya sudah mulai kuning kecoklatan. Kita angkat. Sisihkan dulu. Sekarang kita akan goreng dengan sedikit minyak, 500 gram kerang darah yang sudah dibersihkan, dicuci, dan agak diperas. Ini kita tumis sampai nanti agak berair ya, keluar airnya. Kita osreng-osreng sampai airnya kering atau sampai mateng. Ini agar nanti kalau udah jadi makanan itu rasanya tidak benyek ya, tapi kenyal, enak. Nah, ini sudah mulai kering ya. Nah, tuh sudah mulai kering, air yang keluar sudah habis. Siap-siap kita angkat, kita sisihkan dulu. Kita sisihkan, lanjut. Setelah itu ini ada jamur shiitake segar yang sudah dipotong-potong sebanyak 250 gram. Nah, ini kita gongsreng ya dengan sedikit minyak atau tanpa minyak juga boleh. Ini buat tambahkan minyak sedikit ya, supaya nanti jamurnya tidak langu dan ketika matang itu kenyil-kenyil enak. Kita osreng terus sampai agak basah. Nah, seperti ini dan berair sampai airnya surut dan aromanya wangi. Kita angkat, kita sisihkan dulu.
Sekarang kita tumis bawang merah 3 siung, jadi total 7 siung ya. Ini sekitar 2 sampai 3 siung yang ukuran agak besar. Tumis sampai wangi, sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini sudah mulai harum, warnanya sudah mulai coklat. Baru kita masukkan cabai, bawang putih dan bawang merah yang sudah kita giling. Tumis sampai aromanya wangi dan tidak langu. Jangan lupa tambahkan penyedap. Ini mbok tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula. Masukkan kerang, jamur, tumis atau diosreng sampai tercampur rata. Tambahkan kecap manis 5 sendok makan kecap manis. Tambahkan 3 sendok makan saus teriyaki, lalu diosreng-osreng. Kebetulan adanya saus teriyaki ya. Kalau ada saus tiram boleh diganti saus tiram ya teriyakinya. Ditumis sampai tercampur rata, baru kita masukkan tahu yang sudah kita goreng 70% matang. Diaduk. Nah, ini Mbok menggunakan tahu yang sudah gurih ya. Kita aduk pelan-pelan, jangan sampai tahunya hancur. Nah, ini diosreng terus sampai agak kering, baru dimatikan kompornya dan siap disajikan. Nah, ini karena kering dan proses memasaknya agak lama, jadi ini lebih tahan basi ya. Kita bisa gunakan ini untuk stok makanan, bisa untuk 2 hari di suhu ruang. Cocok banget untuk bekal kerja atau sekolah. Jangan lupa kalau mau di packing dimasukkan tempat bekal harus suhunya turun dulu. Ini adalah 4 tusuk ikan asap. Kemudian ada 4 buah terongnya. Terongnya udah agak mengkerut karena kelamaan ya. Kemudian ini ada bumbu. Ini bumbunya akan kita haluskan. Yaitu bumbu halusnya 7 butir kemiri, 5 siung bawang putih. Ini cabai hijaunya kita pisahin dulu ya. Ada 7 buah cabai merah. Kemudian 2 sendok teh lada dan 1 sendok makan ketumbar. Semua kita haluskan ya. Lanjut, panaskan sedikit minyak, masukkan 5 siung bawang merah iris. Ini 3-5 ya. Kalau kecil 5, kalau besar 3. Kemudian masukkan ini ikan asap ya. Ikan asapnya ini ikan tenggiri atau kurang tahu nih ya Mbok ya. Mbok beli udah seperti ini. Kita osreng-osreng bareng dengan sedikit minyak supaya aroma ikan asapnya sedap dan dagingnya tuh makin kenyal dan aroma asapnya tuh makin mantap. Nah, ini kita osreng-osreng aja sampai bawangnya hampir mateng. Setelah itu kita angkat ya. Jangan sampai bawangnya gosong. Ini udah pas banget. Setelah itu masukkan bumbu halusnya. Kita tumis sampai berminyak. Ini penting supaya nanti masakannya tidak langu. Ini udah kering. Udah wangi. Nah, kita bersihkan dulu mangkuk pembersih bumbu halusnya dengan air, lalu kita masukkan ke dalam wajan dan kita masukkan juga ikan asapnya. Kita buka saja ya, agak repot kalau masuk bersama lidinya. Sekarang kembali kita akan tumis sampai minyaknya habis. Kok minyaknya sih? Airnya habis seperti ini ya, salah deh.
Lalu masukkan secara bertahap santan, daun salam, dan lengkuas. Ini lengkuasnya pas habis ya. Biarkan mendidih. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 ibu jari gula merah, cabai hijau yang sudah dipotong-potong atau diiris-iris, kemudian terongnya juga lanjut masuk. Nah, ini kebetulan ada kulit melinjo ya. Kita masukkan biar lebih sedap. Biarkan mendidih sambil diaduk. Lalu susul dengan sisa santannya. Nah, ini mbok santannya jujur aja ya. Ini adalah 100 ml santan kental kemasan dicampur dengan 900 ml air. Jadi totalnya 1 liter santan. Kita tunggu sampai mendidih. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah, kaldu bubuknya kan sudah membawa rasa asin ya dan gurih, nggak perlu pakai micin lagi. Biarkan mendidih sambil diaduk-aduk, jangan lupa dites rasa. Rasanya sudah endes, biar lebih sedap. Taburi dengan bawang merah goreng. Sudah deh, biarkan mendidih sebentar. Matikan kompornya dan siap disajikan. Ini enak banget. Aroma ikan asapnya tuh bikin sedap dan pedes-pedes yang semuanya tuh bikin nagih banget. Teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, Endes Surendes Maknyus. Selamat mencoba.